Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini adalah kuliah pertemuan keempat untuk mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Topik beberapa jenis kontrak kerja konstruksi. Sebelumnya untuk absen diisi dulu di classroom yang sudah dibagikan linknya di sana. Selanjutnya nanti ada 3 sesi karena Zoom waktunya terbatas. Setelah ini keluar nanti langsung masuk ke sesi kedua dan sesi ketiga. Tidak berpanjang, langsung saja untuk pembukaan materi dipersilakan kepada Pak Rudi. Ya, terima kasih Bu Anissa. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, saya mengambil topiknya adalah beberapa jenis kontrak kerja. Jadi ini jenis kontrak kerja, nanti kita akan melihat jenis kontrak kerja konstruksi dari aspek hukum dalam pembangunan. Yang umumnya, yang biasanya, atau yang sering digunakan di dunia jasa konstruksi. Tentu dari beberapa jenis ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan, kesesuaian, artinya kontrak jenis kontrak apa yang akan digunakan ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada kondisi tertentu kita ingin memilih suatu jenis kontrak apa yang paling tepat. Tentu ya kita akan melihat berbagai aspek hukumnya yang menentukan jenis-jenis kontrak kerja itu. Ini ada 5 jenis kontrak proyek konstruksi, mana yang paling menguntungkan? Ya, tentu di sini ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kontrak kerja itu antara ke para pihak atau kedua belah pihak itu harus berimbang. Tentu ya, paling menguntungkan ya harusnya ke dua belah pihak. Ya. Jadi dalam dunia konstruksi, perjanjian antara pihak owner dengan pihak kontraktor diikat dalam sebuah kontrak kerja. Pengaturan hukum kontrak kerja, proyek konstruksi diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini misalnya di KUH Perdata pasal 1601B ya, kontrak kerja konstruksi ini merupakan atau berupa dokumen tertulis dan wajib menjelaskan tentang kesepakatan, keselamatan umum dan tertib bangunan karena sebuah proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang mengandung resiko. Sebelum masuk ke aspek hukumnya, mungkin ada baiknya ya kita melihat pengertian konstruksi itu sendiri. Jadi menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Undang-undang juga akan sering ya menyinggung masalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 nih tentang jasa konstruksi. Jadi menurut undang-undang ini, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Di sebelah kanan ini ada buku mengenai kontrak kerja. Ini kalau dimiliki oleh mahasiswa juga bagus ya. Ya, kontrak kerja konstruksi oleh Insinyur Haji Najar Khan Yasin. Ya, ini buku cukup bagus. Ini dikutip dari buku ini. Ya. Bahwa jenis kontrak kerja konstruksi di Indonesia terdapat beberapa versi, yaitu A, versi pemerintah. Standar yang biasanya dipakai adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. B, versi swasta nasional. Versi ini beraneka ragam sesuai dengan keinginan pengguna jasa, pemilik proyek, kadang-kadang dibuat dengan mengikuti standar pemerintah atau mengikuti sistem kontrak luar negeri seperti FIDIC. Yang C, standar atau versi ya, standar swasta atau asing. Nah, jadi versi pemerintah, kemudian versi swasta itu kadang-kadang mengikuti versi pemerintah dan artinya tidak perlu persis ya mengikuti versi pemerintahnya. Nah, jenis kontrak ya, tadi kita akan mengenal lebih dekat tentang 5 jenis kontrak proyek konstruksi. Jenis kontrak itu tergantung ya, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Kalau dari cara pembayaran, itu ada kontrak langsung. Itu ada suara agak berisik, Wanita dari mana ya? Belum Bima Karisma, matikan mikrofonnya. Bima. Tolong mikrofon mahasiswa. Ya, saya ulangi. Ya, kita akan mengenal lebih dekat 5 jenis kontrak proyek konstruksi. Jadi jenis kontrak ini tergantung aspeknya. Ya, salah satu aspeknya adalah cara pembayaran. Jadi ini sangat kita kenal dengan jenis kontrak dari aspek cara pembayaran. Dia ada cara pembayaran, ada dari jenis pekerjaan, ada dari sumber pendanaan, dan pembebanan tahun anggaran. Nah, jadi secara umum yang sangat terkenal kita melihat dari sisi atau dari aspek cara pembayaran. Dari aspek ini ada kontrak langsam, kemudian kontrak harga satuan, kemudian gabungan langsam dan harga satuan. Terus yang keempat adalah terima jadi atau turnkey, ya. Dan yang kelima ada kontrak persentase. Jadi ada 5 itu yang kita kelihatannya sebaiknya ya, atau malah wajib mengenal ya bagi mahasiswa teknik sipil, ya, mengenal lebih dekat, yaitu dari 5 jenis kontrak ini.
Nah, tentu jenis kontrak itu diatur ya oleh aspek hukumnya. Ya. Di sini kita mengambil beberapa aspek hukumnya, yaitu dari Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000. Ya, namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa ada dua macam bentuk imbalan kontrak kerja konstruksi yang sering digunakan, yaitu fixed lump sum price dan unit price. Sehingga kontraknya sering digunakan kontrak harga pasti dan kontrak harga satuan. Secara umum kontrak harga pasti atau fixed lump sum price adalah suatu kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Ya, nanti kita akan breakdown ya lebih mendetail ya apa yang dimaksud dengan bahwa volume dalam kontrak tidak boleh diukur ulang itu ya. Pada pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan harga satuan atau unit price. Jadi kita singgung yang pertama kontrak harga satuan atau unit price. Ya, unit price itu nama lain daripada kontrak harga satuan. Merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya benar-benar telah dilaksanakan penyedia jasa. Nah, ini diatur ini di sebelah kanan itu ada ya cover ya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Ada dua kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa di kontrak unit price ini ya harga satuannya mengikat. Jadi kalau kita disepakati penawaran, katakanlah ya, harga beton bertulang ya adalah 4 juta per meter kubik atau 5 juta per meter kubik, atau harga beton cor saja 1.200.000 ya per meter kubik. Jadi harga satuan yang tercantum dalam penawaran atau hasil negosiasi itu harga satuannya mengikat. Kemudian volume mengikat. Jadi kalau di dalam lump sum price ada volume 1.000 kubik, itu mengikat. Jadi wajib dikerjakan 1.000 kubik. Kalau seandainya melebihi 1.000 kubik, itu akan terjadi pekerjaan tambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada pelaksanaan atau realisasinya kurang dari 1.000 kubik, itu akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang. Pasal 21 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 memberikan batasan definisi tentang kontrak kerja konstruksi dengan imbalan lump sum. Kalau tadi unit price, sekarang lump sum price. Adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Jadi Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, ya. Kemudian kita lihat ya Kepres 80 tahun 2003, ya. Dia menguraikan bahwa kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa atau barang. Nah, jadi lump sum price ini diatur ya
Pertama diatur dalam pasal 21 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000. Yang berikutnya juga diatur di Kepres 80 tahun 2003. Ya. Kemudian beberapa butir kesimpulan yang dapat kita tarik di sini, yang di kotak tulisan merah ini, bahwa harga satuan mengikat. Jadi kalau harga satuan per kubik tadi dikatakan beton cor adalah 1.200.000 ya, harga satuannya mengikat, tidak berubah. Artinya mengikat itu tidak berubah. Yang kedua, volume tidak mengikat. Jadi di langsam press ini volume tidak mengikat. Misalkan ada volume itu 30 kubik, 30 meter kubik. Kalau dikerjakan lebih atau kurang, itu sudah merupakan resiko daripada penawaran itu, ya, resiko daripada kontraktornya, ya. Jadi itu sudah dikatakan bahwa volume itu tidak mengikat. Yang mengikat adalah gambar perencanaan atau gambar perancangan. Artinya harus dikerjakan sesuai dengan gambar perancangan, kan gitu, ya. Ketiga, volumenya untuk masing-masing unsur jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Jadi dengan kata lain, ya, kesimpulan butir 3 ini berarti gambar kontrak itu mesti sudah lebih mendetail dan lengkap, ya, kalau kita ingin mengikat kontrak dengan sistem imbalan langsam atau langsam price, ya. Berbeda halnya dengan unit price, ya, yang gambarnya masih belum jelas. Butir keempat adalah harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga, ya. Jadi harga total penawarannya mengikat di sana. Jadi kalau totalnya senilai berapa miliar, ya itu mengikat. Ya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan Perpres, ya, Peraturan Presiden atau Perpres 54 tahun 2010, sebagaimana diubah melalui Perpres 70 tahun 2012, bahwa kontrak langsam merupakan kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu yang bunyi Perpres 70 tahun 2012. Butir satunya, jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak memungkinkan penyesuaian harga. Nah, jadi di sini dikatakan di Perpres 70 ini tidak memungkinkan diadakan penyesuaian harga. Butir kedua, risiko. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang dan jasa. Butir tiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk, keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Butir keempat, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran atau output base. Butir kelima, total harga penawaran bersifat mengikat. Dan butir keenam, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang. Ya, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang di langsam price. Nah, sedikit pada Perpres 54 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70 2012 adalah klausal tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan tidak diperbolehkannya adanya pekerjaan tambah kurang. Jadi di Perpres 70 2012 itu ada sedikit perubahan. Ya, nanti kita akan melihatnya. Ya. Jadi sedikit penambahan Perpres 54 2010 ya. Sebagaimana diubah melalui Perpres 70 2012 adalah klausal tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan tidak diperbolehkannya adanya pekerjaan tambah kurang. Jadi untuk konstruksi bangunan peraturan menteri, ya,
Peraturan Menteri PU atau Permen PU 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis bangunan negara, dijelaskan bahwa kontrak langsam adalah suatu kontrak pengadaan barang dan jasa, penyesuaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap. Dua, dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyesuaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa yang melakukan kontrak tersebut. Jadi saya cetak tebal di sini sepanjang lingkup pekerjaan atau gambar dan spesifikasi tidak berubah. Ya. Jadi sepanjang tidak ada perubahan ya terhadap lingkup pekerjaan atau gambar dan spesifikasi teknisnya itu. Jadi masih ada catatan situ. Jadi dalam pelaksanaan kontrak langsam, khususnya untuk pelaksanaan konstruksi, daftar volume harga Bill of Quantity atau BOQ bersifat tidak mengikat dalam kontrak sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Yang keempat, tahap pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Nah, tadi kita sudah membahas dua jenis kontrak, yaitu kontrak langsam, yang pertama unit price, yang kedua langsam price. Nah, jenis ketiga adalah kontrak gabungan langsam dan harga satuan, ya, atau langsam dan unit price. Jadi kontrak gabungan langsam dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan dua sifat kontrak, yaitu langsam dan harga satuannya dalam satu pekerjaan, yang diperjanjikan. Jadi dalam satu kontrak itu bisa kita adakan kontrak gabungan, ya misalkan kalau tergantung item pekerjaan ya, mungkin pekerjaan galian tanah, pekerjaan beton cor, pekerjaan backcasting, kita sebagai langsam price ya mungkin dengan satuannya meter kubik, meter persegi, ya kita jadikan langsam price. Jadi tidak kalau dengan di kontrak gabungan itu yang mungkin yang bersifat metelari seperti pekerjaan pemancangan yang belum pasti ya, karena tanah itu heterogen, dia belum pasti ya, belum pasti. Kalau dalam kontrak 30 meter mungkin ada yang 32 meter, mungkin ada 28 meter, maka itu bisa kita gunakan kontrak gabungan. Khusus untuk yang panjang kita gunakan unit price ya. Jadi berapa yang terpasang itu yang akan dihitung ulang dan akan dibayar sesuai dengan hasil realisasinya. Jadi yang patut diperhatikan sejak awal dalam daftar kuantitas dan harga atau DKH, penetapan item yang bersifat harga satuan atau langsam harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini penting terkait proses sejak pemilihan penyedia, yaitu pada proses koreksi aritmatik. Kekeliruan yang terjadi adalah hal yang tidak dengan jelas tertuang dalam dokumen pemilihan pelelangan. Nah, di ini nampak di background yang biru ini ada dirangkum kembali ya jenis kontrak. Nampak di butir 1 itu berdasarkan cara pembayaran. Kita rangkum lagi, itu ada 5 jenis kontrak A sampai E. Kontrak langsam, B-nya kontrak harga satuan, C kontrak gabungan langsam dengan harga satuan, D kontrak persentase, dan E kontrak terima jadi. Dan kontrak terima jadi, ya, kontrak terima jadi. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang jasa, pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan atau konstruksi
peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Nah, ini satu jenis lagi ya, kontrak terima jadi atau sering disebut dengan turnkey kontrak ya, kontrak turnkey. Sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli sesuatu, barang atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan untuk ahli atau transfer teknologi selanjutnya. Jika boleh disimpulkan, kontrak terima jadi atau turnkey ini bersifat langsam murni, yaitu termin fisik dan pembayaran hanya satu kali, yaitu pada proses fisik 100%. Lebih lanjut, kontrak terima jadi atau turnkey ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2012 pasal 51 tentang pengadaan barang dan jasa, kontrak terima jadi atau turnkey adalah kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya atas penyesuaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama, yaitu menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Ini ada contoh ya, ada pekerjaan pembuatan 10 unit ruko, nilai dari pekerjaan tersebut adalah 10 miliar. Jika pengguna barang jasa atau owner sudah menunjuk salah satu penyedia barang jasa dan sudah memiliki kesepakatan secara kontrak dengan jenis kontrak turnkey, maka pihak penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dengan tanpa bisa melakukan tagihan pembayaran pada masa pelaksanaan, terkecuali pekerjaan tersebut sudah selesai seluruhnya 100%, dan pihak pengguna barang dan jasa atas atau owner menerima kondisi pekerjaan tersebut dengan baik. Dan biasanya untuk pekerjaan jenis kontrak turnkey ini, untuk harga satuan pekerjaan relatif lebih tinggi daripada jenis kontrak lainnya. Ya, mungkin kenapa? Salah satunya ya karena tidak ada down payment-nya ya. Ya, langsung terima jadi, atau kalau ada down payment pun sampai pekerjaan selesai, sehingga butuh ya suatu modal yang cukup besar di sana. Ya. Nah, yang kelima itu jenis kontrak yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kontrak persentase. Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi. Jadi biasa dipakai di bidang konsultansi ya, di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu. Jadi ada juga di pekerjaan pemborongan tertentu. Dan di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik atau konstruksi atau pemborongan tersebut. Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultansi atau jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Penyedia jasa konsultasi lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu dan pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Ini di sebelah kanan dia ada cover Perpres 70 tahun 2012, perubahan kedua Perpres nomor 54 tahun 2010. Jadi gambar Perpres nomor 70 tahun 2012 pengganti Perpres 54 tahun 2010 dan Kepres 80 tahun 2003. Ya, jadi boleh dikatakan Perpres nomor 70 2012 ini sebagai pengganti Perpres 54 dan Kepres 80. Lebih lanjut, kontrak persentase ini diatur sesuai dengan peraturan
Presiden nomor 54 tahun 2012 pasal 51 tentang pengadaan barang dan jasa. Kontrak presentasi adalah kontrak pengadaan jasa konsultasi, jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Penyedia jasa konsultasi, jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu dan pembayarannya didasarkan pada tahapan. Jadi bertahap ya pembayarannya. Produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Jadi contoh, ada proyek dengan nilai budget 1 miliar, pengguna jasa barang atau owner menunjuk salah satu konsultan perencana A. Dan jika kesepakatan antara kedua belah pihak, pengguna barang dan jasa dan penyediaan jasa konsultan, bahwa persentase dari pembuatan desain proyek tersebut adalah 2%, maka nominal kontrak adalah diterima oleh pihak penyedia jasa atau konsultan adalah 20 juta. Karena 2% terhadap 1 miliar itu ya. Dengan persyaratan pembayaran pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jadi kebanyakan untuk kontrak persentase digunakan kepada penyedia jasa saja. Seperti konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan QS, konsultan manajemen konstruksi, dan sebagainya. Ini ada contoh, ada tabel, itu contoh tahapan persentase daripada masing-masing item pekerjaan. Ini hanya contoh ya, mungkin dalam konteks lain bisa berbeda. Ya, tahapan konsep rancangan 10%, pradesain 20%, tahapan pengembangan 25%, tahapan rancangan gambar detail dan penyusunan RKS dan RAB 25%, tahapan pelelangan 5%, tahapan pengawasan 15%. Jadi kontrak persentase dapat bersifat langsam, dapat juga bersifat harga satuan. Sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Untuk yang bersifat langsam biasanya diterapkan pada biaya langsung personel, sehingga untuk bersifat langsam personel dibayar berdasarkan output pekerjaan yang disepakati, bukan satuan waktu pelaksanaan. Ini saya ambil dari suatu artikel ya yang berjudul pembayaran atas hasil pekerjaan penyediaan jasa konsultansi. Ya, ini oleh Abu Sofyan. Di sini ada dia ada beberapa kesimpulan daripada pembahasan di artikel itu. Yang menarik ini ada poin keempat ya. Poin keempat, dalam hal ini pekerjaan fisik dapat diselesaikan lebih cepat dari yang ditetapkan dalam kontrak. Pembayaran penyedia jasa pengawasan harus dikurangi karena waktu pengawasan yang dilaksanakan lebih pendek dari yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi sebaiknya jika penyelesaian pekerjaan fisik mengalami keterlambatan, pembayaran kepada penyedia jasa pengawasan harus ditambah karena waktu pengawasan yang dilaksanakan lebih panjang daripada yang ditetapkan dalam kontrak. Ya, ini artinya ini jenis kontrak persentase ini cukup cocok ya untuk kasus seperti ini. Jadi itu tadi kita sudah dan saya sudah menyampaikan ya 5 jenis kontrak beserta aspek-aspek hukumnya ya. Jadi untuk sebagai penutup tetap saya kutip ya, yaitu satu kata-kata motivasi ya, bahwa sukses bukanlah kebetulan ya, tapi sebuah pahatan patung yang setiap detailnya ditentukan oleh perbuatan Anda. Jadi yang namanya sukses itu ya setiap apa yang kita lakukan, setiap pahatan itu berarti sedetail apapun yang kita kerjakan itulah penentu sukses kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deplok kan dekat depot tuh dia dekat dari situ. Abang kan pernah sini.
Ya, untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Anissa. Belok lah. Baru kiri. Dan itu rumahku. Nama presentasinya. Bu Anissa, Di mana Sundatin? Itulah. Baiklah, terima kasih kepada Pak Roni yang telah memaparkan presentasi materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada mahasiswa, apakah ada yang akan bertanya dari materi yang dipaparkan tadi?